Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang saat ini Kau mencurahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami, dalam hidup kami, untuk membimbing menuntun kehidupan kami, hidup sampai Tuhan datang, menyaksikan, menikmati kekuatan dan kedahsyatan Allah untuk memelihara kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus untuk mengurapi kami hamba-Mu. Buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah yang maha tinggi, mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkat-berkat yang terbaik dari tempat maha tinggi telah Kau curahkan bagi kami, yang Kau nyatakan lewat pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Kuasa darah pengorbanan-Mu menghancurkan segala kuasa maut, kuasa iblis dan konspirasinya. Kuasa darah-Mu menghapus semua dosa-dosa kami, dan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita berkumpul bersama-sama, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan membaca 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 mulai sampai ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 5 mulai dari ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Terima kasih. Tema yang saya sampaikan, upah kerendahan hati. Jadi merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa, menolong, membela kita di setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengenai kerendahan hati, itu suatu sifat atau watak dalam kehidupan seseorang yang tidak memiliki sifat kesombongan, angkuh, sekalipun dalam kehidupan itu orang itu memiliki suatu kelebihan dalam hidupnya, tetapi lebih baik dia menguasai diri, merendahkan hati, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Satu hal yang perlu kita sadari, merendahkan hati di bawah tangan Allah yang kuat itu memohon kemurahannya, memohon perlindungannya, memohon belas kasihan dari Tuhan. Itu merendahkan hati. Di dalam Lukas pasal 18 dari ayat 10 sampai 14 kita akan baca dulu di sana. Injil Lukas pasal yang ke-18 dari ayat 10. Mulai dari ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Iya, terus karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." terus Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini rahasia. Rahasia untuk kita mendapatkan berkat penyertaan dari Tuhan. Contoh yang pertama itu pemungut cukai. Benarkah? Tidak benar. Yang pertama kali yang Tuhan tunjukkan ini orang Farisi. Orang Farisi itu satu kelompok dari para ahli Taurat. Dia mengerti isi Alkitab ini. Dia suka melakukan perintah-perintah Tuhan. Coba kita perhatikan baik-baik ini. Pertama berdoa menaikkan puji syukur. Syukurnya bagus, ya kan? Syukurnya bagus. Yang tidak bagus yang mana? Coba ayat 10 saja dulu kita perhatikan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kan bagus dong? Pergi untuk beribadah bersama-sama. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kalau pemungut cukai itu terkenal korupsi di situ. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi berdoa dalam hatinya itu benar, ya kan? Kalau berdoa cuma di mulut, lahirnya itu tidak benar. Yang benar itu berdoa keluar dari lubuk hati dengan segenap hati, jiwa, dan roh. Itu benar. Terus penilaian dari sini yang mana? Ini benarnya, kita ambil dulu benarnya. Dalam hati dia berdoa. Jadi kalau berdoa betul-betul harus dari dalam hati. Masuk sekarang diucapkan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Syukurnya bagus karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Yang tidak benar itu orang ini suka menghakimi sesama, alias sombong. Sekalipun suka ibadah, suka berdoa, suka berpuasa, kalau suka menghakimi sesama berarti sikap kesombongan, congkak itu mendatangkan peringatan dari Tuhan, tidak mendapatkan upah. Nah ini saudara perhatikan baik-baik. Aku berpuasa 2 kali seminggu, puasanya bagus. 2 kali seminggu kalau orang
kepercayaan yang lain itu katakan nyenen kemis, padahal ini dilakukan orang Farisi, tertulis dalam kitab suci. Saudara, kita berpuasa berapa kali satu minggu? Ini diingatkan mengenai puasa. Saudara bisa mengambil puasa dari jam 10 malam sampai jam 12 siang, bisa berlatih puasa dari jam 10 malam sampai jam 3 sore, bisa berlatih berpuasa. Itu sangkut pautnya dengan merendahkan hati di bawah tangan Allah yang berkuasa, mengosongkan diri. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini orang Farisi suka memberikan 1/10 di hadapan Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Dari buah sulung 1/10 itu milik Tuhan, harus diserahkan pada Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Mengapa dikatakan dengan cara yang benar? Nanti kegerakan akhir zaman, kegerakan akhir zaman dikatakan kegerakan pamungkas itu dari timur ke barat. Bangsa kafir yang masih tersisa belum diselamatkan itu diambil 1/10-nya. Bangsa Israel juga 1/10-nya. Misalnya sekarang itu 8 miliar, diambil 1/10-nya yang dimenangkan. Sekalipun dalam kitab Wahyu pasal 6, nanti kegerakan pamungkas akhir zaman itu di tengah-tengah peperangan dunia ketiga untuk menjangkau bangsa Israel, sekalipun hanya sisanya 1/10. Jadi 1/10 itu milik Tuhan dan buah sulung, kita serahkan pada Dia. Nah, ayat 13 sekarang, tetapi pengungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi mohon pengampunan. Sebab itu dalam doa Bapa kami itu, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami padanya rezeki yang secukupnya, dan ampunlah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Jadi menyadarkan doa Bapa kami. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, tidak ada. Jadi kalau bisa menyadari aku orang berdosa, ini pemungut cukai. Nah, selanjutnya bagaimana? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi misalnya kita ini bisa berpuasa, bisa berkorban, ini melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi kita harus merendahkan hati. Apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu dibanding dengan kasih Tuhan tidak seberapa. Ya, lanjut ya. Sekarang lanjut. Ayat yang kita kembali pada 1 Petrus lagi. 1 Petrus pasal 5 tadi. Merendahkan hati, merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
yang memelihara kamu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Yang menjadi hati, pikiran gelisah itu apa? Serahkan. Milikilah iman seperti yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menyerahkan hidup ini sepenuh pada Tuhan. Menyerahkan diri segala kekhawatiran mengenai hari esok. Saudara, kalau kita mendengar, membaca berita-berita baik di YouTube, di televisi, itu betul-betul sangat mengguncangkan perasaan hati. Bagaimana nanti kalau terjadi peperangan? Itu sudah tertulis di sini. Di kitab suci ini sudah tertulis, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kasih Tuhan. Itu berarti kedatangan kekasih surgawi sudah sangat dekat. Amin. Sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Sebab itu kita belajar merendahkan hati Bapak surgawi. Engkau yang memiliki tubuh, jiwa, rohku. Engkau yang memiliki hidupku, keluargaku, anak-anakku, cucu cicit, ku serahkan kepadamu. Ini menyerahkan hidup sepenuh pada Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ini kita harus betul-betul menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan itu maha memelihara. Lihatlah burung pipit yang kecil-kecil itu dipelihara oleh Bapa di surga. Tidak usah khawatir mengenai pakaian. Lihat bunga bakung di padang. Yang tidak bekerja, tidak meminta, Tuhan itu mendandani. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian dari salah satu bunga bakung itu. Kalau Allah begitu mendandani bunga bakung di padang, Tuhan terlebih lagi akan mendandani hidupmu. Amin. Saudara mau didandani oleh Bapa surgawi? Didandani untuk apa? Menjadi mempelainya, menjadi kekasihnya. Kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita Tuhan, itu yang dandan itu mempelai surgawi. Didandani, dilengkapi dengan kuasa, kemuliaan, keagungan. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 12 dari ayat 1 sampai 6, akhir zaman ini nanti ada perempuan yang diangkat tinggi, berselubungkan awan, alas kaki dari rembulan, mahkota dari 12 bintang. Itu nanti gereja Tuhan, orang percaya yang berdoa dari dasar hati dengan tulus, dengan ikhlas, tidak menghakimi sesama. Tuhan itu akan mengangkat tinggi, akan mempermuliakan. Bahkan di saat kuasa gelap akan menyanggong, mengancam hidupnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 6, perempuan itu mendapatkan suatu perlindungan, dilindungi, dijaga, diberkati, dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, alias 3,5 tahun. Di saat zaman sukar, saudara mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan.
Haleluya. Nah, sekarang ayat 8. Coba baca lagi ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini kitab suci, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, remaja. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis itu ada. Iblis itu ada, kitab suci menuliskan. Iblis itu dari mana, Pak? Saudara baca Efesus pasal yang ke-6 dulu. Efesus pasal 6 ditulis, dicatat ini anak-anak muda supaya ngerti hierarki setan. Hierarki setan. Ayat 10 mulai. Begini bunyi firman Tuhan, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, pertama-tama orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan itu dilawat Tuhan, diberi kekuatan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu banyak tipu muslihat untuk menghancurkan iman orang percaya pada Kristus. Tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Yang pertama pemerintahnya itu namanya Lucifer, yang jatuh pertama kali. Kenapa jatuh? Mau merebut kekuasaan Allah, tata Allah mau direbut. Dilemparkanlah dia dari surga. Sebelum dia jatuh ke bumi, menyeret sepertiga malaikat jatuh, melawan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ini diperhatikan baik-baik. Pemerintahan, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, ada pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara, jangan katakan tidak ada setan. Setan itu ada. Itu malaikat yang jatuh melawan ketetapan Allah, tidak taat. Terus ada malaikat terang. Malaikat terang itu melayani orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang akan mendapatkan keselamatan. Itu Ibrani pasal 1. Kalau malaikat terang itu melayani orang yang percaya kepada Kristus. Tipu muslim iblis itu bagaimana? Melemahkan iman, membuat orang ragu terhadap kuasa Tuhan, membuat orang itu tidak percaya adanya Tuhan. Padahal Tuhan Allah itu kekal. Dia yang menciptakan alam semesta, yang menghamparkan langit, membentangkan langit dan segala isinya, menghamparkan bumi dan segala isinya. Itu Allah kekal. Dia mengumpulkan air jadi laut dan segala isinya. Itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi roh-roh jahat itu dengan penuh tipu muslihatnya untuk menghancurkan iman kepada Kristus.
Kalau bilangnya Kristen tapi tidak percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan Kristen. Sekalipun tahu isi kitab suci. Nah saudara, kita perhatikan baik-baik. Sekarang bagaimana untuk mematahkan tipu muslihat iblis itu? Nah kita kembali 1 Petrus tadi. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 sekarang. Kita akan selesaikan ini. Ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ditelan, orang itu ditelan, imannya telan. Kalau sudah tidak percaya adanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah nyawa orang itu menjadi makanan setan. Alias nanti kalau mati tidak masuk surga tapi dibawa ke neraka, dilemparkan ke sana. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi lawan dia dengan iman yang teguh bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib itu mencurahkan kekuatannya, kedahsyatannya, kasihnya yang sempurna untuk merebut manusia dari cengkraman iblis. Dan kalau saudara yakin dengan kuasa itu, saudara perkatakan, kuasa darah Yesus Kristus, segala kuasa iblis dan konspirasinya, nyat tinggalkan tubuh jiwaku. Disingkirkan, dialogkan. Saudara, ini saya saksikan. Ada orang yang mengadakan ritual di bawah pohon. Di situ ada sesaji. Ada sesaji, ada kemenyan, ada segala sesuatu di situ. Ya, waktu itu terjadi di daerah pegunungan sana, petir ke sana. Saya mendengarkan ada anak muda yang tidak tahu menau. Apa ini? Itu diobrak-abrik, dilempar sana sini, ditendang, diinjak-injak. Orang itu kesurupan. Karena apa? Pertama, dia tidak menghargai sesama manusia. Betul-betul itu terjadi. Jadi kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, saudara yakin itu selamat, yakin dia. Tetapi kalau ada orang yang melakukan suatu keyakinan, kepercayaan lain, saudara jangan mengusik. Akhirnya harus saling menghargai satu sama lain. Kita menghargai kepercayaan lain, saudara-saudara kita. Bukan berarti terus kita ikut percaya, enggak. Kita menghargai sesama kita. Amin. Jadi kita hidup di Indonesia ini harus saling menghargai sesama penganut agama masing-masing. Saudara memiliki keyakinan Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu keyakinan kita. Kalau ada orang tanya, terus bagaimana dengan kondisi ini? Monggo, silahkan. Tapi ini yang saya yakini, bahwa Yesus Kristus itu dia katakan, akulah jalan pengampunan dosa, penghapus dosa, akulah juru selamat, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi diberikan hidup yang kekal
orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada orang bilang, lantas bagaimana dengan kepercayaanku ini? Apakah tidak masuk surga? Silakan Bapak pelajari sendiri. Tapi yang saya percaya, kitab suci mengatakan Yesus Kristus jalan pengampunan dosa, jalan ke surga, jalan kebenaran, jalan hidup kekal. Itu Yesus Kristus yang aku terima. Amin. Lantas Bapak mengusir setan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setan pergi, itu bagaimana? Itu percaya saya, itu keyakinan saya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara kita di seluruh dunia, orang yang percaya pada Kristus itu, setan itu penuh tipu daya untuk menghancurkan iman mereka. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 dan 8 kita baca. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8, begini bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari Jadi badanmu. tunduk pada firman, jangan melawan firman. Firman jangan dilawan. Firman itu Allah, pencipta alam. Dia yang ada, dulu ada, sekarang ada, dan sampai selama-lamanya dia tetap ada. Amin. Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu, kemarin, hari ini pun dia akan menolong kita. Amin. Amin. Karena itu tunduk kepada Allah, taat pada Allah, rendahkan hatimu di hadapan Allah, dan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lari. Kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan itu yang membuat gelisah itu. Lawan dia. Iblis itu kan lari. Yang suaranya seperti singa yang mengaum-ngaum tadi, menggoncangkan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblisnya kau lari. Jadi orang yang merendahkan hati itu diberi kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya kalau iblis lari, 8, mendekatlah kepada Allah Dan ia akan mendekat kepadamu. Akhirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. sadarilah kemalanganmu, Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Dan ia akan meninggikan kamu. amin saudara. Setelah itu saudara mendekat kepada Tuhan, percaya kekuatan yang maha dahsyat itu dari Tuhan. Amsal Solomon 15 ayat 33. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33, begini bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, Ya terus, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. merendahkan hati. Setelah itu rendah hati ini perlu jaga. Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati perlu dijaga. Kalau memiliki
kepribadian yang memiliki kerendahan hati. Jangan sampai muncul kesombongan, kecongkakan. Karena apa? Dari hati itu terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Jagalah hatimu supaya jangan sombong, jangan congkak, tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati, memohon belas kasihan Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang kalau orang yang memiliki sikap seperti ini, Mazmur pasal 91 dibaca dari ayat yang ke-9. Mazmur pasal 91 mulai dari ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, Maka aku akan meluputkannya. aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. wow, terus Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini upah orang yang rendah hati, yang suka merendahkan hati di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ada upahnya, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Kalau orang itu berseru, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam kesesakan, kesusahan, Tuhan menyertai. Haleluya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tetap setia, dengan panjang umur akan dikenyangkan, dipelihara Tuhan. Yakini firman-firman yang telah kita dengarkan. Kalau terjadi gonjang ganjingnya jagat, bait suci itu yang akan diperhatikan Tuhan. Hidup kita sebagai bait suci diperhatikan secara khusus oleh Tuhan. Tidak usah bingung, tidak usah ikut bingung dengan lingkungan sekitarnya. Percaya, jaga diri, tetap rendah hati, jaga diri sebagai bait suci. Kalau ada rasa ragu, bimbang, cemas, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa iblis, tinggalkan tubuh jiromu, bangkitkan iman. Sebab itu ada pujian katakan, sungguh dahsyat perlindungan daripadamu. Sungguh dahsyat. Kalau Tuhan katakan dahsyat, ya tetap dahsyat dia. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapa surga, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih.
Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati setiap pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau hadir, Engkau menuntun langkah hidup kami, supaya kami selalu merendahkan hati di hadapan-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat, bahkan tangan-Mu yang menggenggam hidup kami, menuntun langkah hidup kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang di perguruan tinggi, berkati mereka. Berkati untuk mereka memiliki semangat belajar, berikan otak yang brilian, jenius, fisik yang sehat, kuat, turun dalam kehidupan mereka, dicukupi semua pendanaan yang mereka butuhkan. Sebab berkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu, Engkau membuatnya berhasil, Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu yang belum bisa berkumpul saat ini, ingatkan mereka untuk mempergunakan waktu yang tersisa di akhir zaman ini, karena Engkau sedang memperhatikan kekasih-kekasih-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Oleh kuasa bilur-Mu, sehat tubuh jiwa mereka, anugerah hidup untuk semakin dekat kepadamu. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa dan negara Indonesia diberkati, dilawat oleh Tuhan. Pejabat-pejabat negara dari presiden dan wakil presiden diberkati, TNI, Polri diberkati, tenaga-tenaga kesehatan diberkati, dari pusat sampai di daerah-daerah. Perlindungan-Mu, lawatan-Mu untuk Indonesia, sampai tergenapi nubuatan untuk Indonesia. Detik-detik untuk pengenapan firman-Mu, sekitarnya digoncang, negara-negara lain digoncang. Indonesia ada Yusuf akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami, Engkau terima, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, terimalah Bapa. Dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu rezeki terbuka, tercurah dalam perbendaharaan hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam genggaman tangan Allah, kuat, sehat, segar bugar, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.